Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Binatang kalajengking naga racun langit. Kabut racun bertahan jauh di dalam aliran dewa yang jatuh. Bahkan udaranya mengandung sedikit bau busuk. Akan sangat merepotkan jika diserap ke dalam tubuh seseorang. Bagian dalam aliran dewa yang jatuh dipenuhi dengan celah-celah hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang, banyak raungan akan keluar dari celah ini. Semua makhluk hidup di tempat ini sepertinya memiliki racun yang mematikan setelah bertahun-tahun berevolusi. Jika seseorang ceroboh, dia akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Suara samar angin deras tiba-tiba muncul di wilayah terpencil ini. Segera, beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Sosok mereka berkedip beberapa kali dan muncul dalam jarak 100 meter. Itu hanya mungkin untuk melihat penampilan mereka begitu mereka mendekat. Tentu, mereka adalah kelompok Xiaoyan, mencari binatang kalajengking naga racun langit. Sosok Xiaoyan dengan lembut mendarat di samping batu hitam. Matanya melihat ke kejauhan, tetapi penglihatannya sangat terhalang karena kabut racun. Dokter peri kecil, di mana binatang kalajengking naga racun langit? Xiaoyan menoleh dan melihat ke belakang, di mana dokter peri kecil dan Xinlan berada. Dokter peri kecil melihat sekelilingnya setelah mendengar pertanyaannya. Dia sedikit menutup matanya. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dia tampak sangat sensitif terhadap makhluk beracun tertentu. Setelah merasakan sesaat, dia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke utara. Dia dengan lembut menjawab, "Lewat sana. Kita harus segera tiba." Saya bisa mencium racun di tubuh orang itu dari jarak yang sangat jauh. Xiaoyan memiringkan kepalanya. Dia melirik boneka iblis bumi, mengikuti di sampingnya, dan segera menghirup nafas lembut. Tampaknya pertempuran sengit tidak bisa dihindari hari ini. Dengan kekuatan bintang 8 Douzong dan tubuh fisik yang kuat dari Magical Beast, Sky Poison Dragon Scorpion Beast ini pasti akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Xinlan, kamu harus bersembunyi lebih jauh saat pertarungan dimulai. Jangan terlibat di dalamnya. Xiaoyan menginstruksikan Xinlan sebelum menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas ke arah yang ditunjukkan dokter peri kecil. Xinlan mengangguk. Dengan kekuatannya, jelas bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan level ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia bersembunyi jauh. Ayo pergi, kamu telah mengkonsumsi pil penghindaran racun yang diberikan Xiaoyan. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu makhluk beracun yang ganas itu, mereka tidak akan datang dan mencarimu. Dokter peri kecil tersenyum pada Xinlan. Setelah itu, dia menariknya dan dengan cepat mengikuti Xiaoyan di depan. Sementara kelompok Xiaoyan mulai bergegas menuju daerah di mana binatang kalajengking naga racun langit bersembunyi, pintu masuk aliran dewa yang jatuh menjadi sangat hidup karena kedatangan sekelompok orang. Sekelompok besar sosok manusia berpakaian putih, mengandung aura dingin yang mengejutkan di sekitar tubuh mereka, memenuhi pintu masuk aliran dewa jatuh. Suhu tempat ini sepertinya terpengaruh oleh mereka saat turun. Ada 4 sosok tua berdiri dengan bahu ditekuk tepat di depan. Keempat sosok ini berdiri secara acak. Ada 3 aura agung dan dingin yang perlahan menyebar di antara mereka, memberikan semacam perasaan yang sangat menekan. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka berempat adalah seorang penatua. Orang tua ini berambut putih dan sedang memegang tongkat dengan kepala ular yang sepertinya terbuat dari batu giok putih. Mulut kepala ular yang besar dan buas melebar,
dan memiliki sepasang mata ular yang memancarkan aura gelap dan dingin. Dia tampak sangat biasa dibandingkan dengan 3 tetua di sampingnya. Bahkan tidak sedikit energi yang keluar dari tubuhnya. Bahkan wajah tua itu tampak sangat keriput. Matanya yang menyipit tampak keruh. Penampilannya tidak berbeda dengan orang tua biasa. Hal yang mengejutkan orang lain adalah bahwa lelaki tua ini, yang tidak terlihat istimewa, sebenarnya berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Bahkan 3 pria tua berpakaian putih dengan aura agung tetap setengah langkah di belakangnya. Alis mereka menunjukkan ekspresi hormat. Ada banyak orang yang saat ini menonton pertunjukan di sekitar pintu masuk aliran dewa yang jatuh. Mereka terkejut ketika melihat barisan ini, terutama ketika mereka melihat gambar bunga salju yang istimewa pada pakaian orang-orang ini. Akibatnya terjadi keributan. Mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es. Yang memimpin mereka adalah 4 ahli dozong. Astaga, apa yang ingin dilakukan lembah sungai es ini? Menurut rumor, Bingfu bersama dengan 2 sesepuh lembah sungai es lainnya dan beberapa murid semuanya telah mati di tangan wanita beracun yang menyedihkan. Dari kelihatannya, lembah sungai es benar-benar marah kali ini. Jika saya menebak dengan benar, lelaki tua yang memegang tongkat itu seharusnya adalah penatua Tianxi dari lembah sungai es. Bahkan di lembah sungai es, dia dianggap sebagai orang penting yang berada di peringkat 3 besar. Penatua Tianxi. Ini sebenarnya dia? Ini tidak terduga bahwa lembah sungai es bahkan telah mengirimnya kali ini, bahwa wanita beracun yang menyedihkan itu kemungkinan akan kesulitan melarikan diri kali ini. Percakapan pribadi di sekitarnya tidak mengganggu kelompok berpakaian putih ini. Pria tua berambut putih yang memegang tongkat yang terbuat dari ular membuka matanya yang agak keruh. Dia dengan samar bertanya, apakah semua orang di sini? Kelompok Xiao Yan perlahan berhenti. Mereka melihat sosok manusia dengan sayap naganya di langit yang jauh. Mereka merasakan aura dan kejutan mengerikan melintas di mata mereka. Apakah ini binatang kalajengking naga racun langit yang legendaris itu? Ini memang sangat kuat, namun, Monster Core dan Essential Blood adalah milik kita, silakan pergi ke. Semua orang ada di sini dan menunggu perintah penatua Tianxi. Seorang pria tua berpakaian putih di samping buru-buru menjawab. Orang tua bernama Elder Tian. Dia mengangguk perlahan. Dia mengulurkan tangannya dan rasa dingin bertahan di atasnya. Setelah itu, cermin es terbentuk. Sebuah gambar hadir di cermin es. Secara kebetulan, gambar Xiao Yan, dokter peri kecil, boneka setan bumi, dan bahkan Tian Huo Zunze ada di gambar. Ini adalah sosok sisa yang ditemukan di jiwa-jiwa yang rusak dari murid lembah sungai es. Namun, tidak terduga bahwa Lady Poisonful Poison Lady memiliki bala bantuan eksternal. Namun, beberapa orang ini sangat asing dengan diriku yang dulu. Sepertinya mereka adalah orang-orang dari luar daerah Pil. Lembah sungai es belum menemui tantangan seperti itu selama bertahun-tahun. Tanganku yang dulu hampir berkarat. Orang tua yang memegang tongkat ular menyapu matanya yang keruh ke atas cermin es dan tertawa. Tawanya seperti burung hantu, membuat Sabtu merinding. Rasa dingin muncul di kulit ketiga tetua berpakaian putih ketika mereka mendengar tawa ini. Mereka tahu bahwa semakin bahagia tawa orang ini, semakin padat niat membunuh di hatinya. Ayo pergi, aku yang dulu sangat ingin bertemu dengan kelompok ahli asing ini segera. Kekuatan lembah sungai es tidak bisa ditantang. Orang tua itu dengan lembut melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengangkat tongkat jalan ular dan perlahan berjalan ke aliran dewa yang jatuh. Semua murid dari lembah sungai es mengikuti di belakang mereka.
Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat berjalan, menunjukkan penampilan terlatih. Banyak tatapan memandang orang-orang dari lembah sungai es saat mereka secara bertahap menghilang dari pandangan mereka. Mereka saling memandang dan panas yang menyala-nyala muncul di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa arus dewa yang jatuh ini sepertinya akan berhenti menjadi tenang. Kita telah sampai, benteng batu itu adalah tempat target kita berada. Langkah kaki Xiao Yan berhenti tiba-tiba saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat benteng batu besar berwarna putih yang samar-samar terlihat di bawah penutup kabut tebal. Binatang kalajengking naga racun langit ada di tempat itu. Xiao Yan menggosok tangannya. Panas muncul di matanya. Setelah mencari wilayah Black Corner sampai ke Central Plains, dia akhirnya menemukan binatang kalajengking naga racun langit yang hidup. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Saya pikir itu mungkin telah merasakan kehadiran saya." Tampaknya monster beracun yang telah mencapai peringkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun yang menyedihkan ini. Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa yang disebut monster beracun kuno ini. Xin Lan, kamu harus tetap di sini. Jangan ikuti kami. Xiao Yan tersenyum sebelum menginstruksikan Xin Lan. Dimengerti. Xin Lan mengangguk sebelum mengingatkan, kalian semua harus berhati-hati. Xiao Yan menyeringai. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang menuju ke benteng batu. Dokter peri kecil dan boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka muncul dalam jarak 1000 meter dari benteng batu setelah beberapa saat. Mengikuti pendekatan mereka, mereka akhirnya bisa merasakan seberapa besar benteng batu ini. Tempat itu tampak sangat luas dan perkasa. Mengaum! Tepat ketika ketiga orang ini melangkah ke dalam radius 1000 meter dari benteng batu ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Segera, raungan naga yang menggetarkan jiwa dipancarkan dari benteng batu, dan badai dahsyat menyapu, mengirimkan pecahan batu di tanah terbang. Haha, kecantikan kecil. Tidak disangka Anda datang mencari saya. Dalam hal ini, Anda harus dengan patuh tetap tinggal dan menjadi wanita saya. Raja ini ingin tubuh racun Anda yang menyedihkan itu melahirkan keturunan sempurna dengan garis keturunan paling murni. Raungan naga bergema di tempat itu saat tawa keras dikeluarkan dari benteng batu. Setelah itu, suara gemuruh menyebar seperti gelombang. Seseorang bisa mendengar suara tajam dari angin kencang yang muncul setelah tawa keras terdengar. Sosok merah darah bergegas keluar dari benteng batu dengan cara seperti kilat. Sepasang sayap naga setinggi 100 kaki diperpanjang dari punggungnya. Ekor kalajengking berwarna darah, panjang lebih dari 10 meter, ada di belakangnya. Ujung ekornya mengandung cahaya dingin yang tajam. Sosok itu tetap tergantung di langit dengan bulan bundar terletak di belakangnya. Kedua sayapnya terentang dan ekor racunnya tampak seperti ular. Itu mendesis ke langit sementara kabut mengerikan menyebar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.